Aktivis anti-diskriminasi yang juga Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Syarifuddin menilai kemunduran demokrasi dan dinasti politik akibat perilaku pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan harus dikembalikan sesuai konsensus Pancasila. Fenomena itu mencuat seusai Mahkamah Konstitusi meloloskan gugatan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun dengan catatan pengecualian sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Dia menilai hal itu sebagai upaya memuluskan jalan dinasti politik di Indonesia agar langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tidak ada hambatan. Dari tadi gitu tepuk tangan itu. Teman-teman begini, sebelum ada tambahan mantan pemimpin redaksi majalah Tempo dan juga wartawan-wartawan yang masih aktif. Itu juga ikut. Terima kasih, saya Danang, saya dari Transparansi Internasional Indonesia. Ini juga saya kira tadi dikatakan cuman menarik mundur kita. Backsliding itu pertama kali dikenalkan dalam situasi politik. Ini bukan sebuah sikap kita untuk melawan kesempatan kepada orang muda, tidak. Karena jadi kehadiran kita di sini memang betul-betul sebagai bagian juga dari tanggung jawab kita menjaga proses demokrasi itu berjalan sesuai dengan agenda reformasi. Nah, saya cuma mau bilang ini bukan sebuah sikap kita untuk melawan kesempatan kepada orang muda, tidak. Karena semua proses demokrasi itu juga harus punya nilai perjuangan yang benar sesuai dengan spirit kita. KPK dilemahkan itu juga karena kita tahu bahwa itu tidak sesuai lagi dengan saat KPK didirikan tahun 2002. Dan semua termasuk MK itu juga sebuah agenda dari perjuangan demokrasi. Jadi kita ingin menjaga marwah bernegara berbangsa ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Saya rasa kita tidak perlu berbantah secara ini ya, karena kita melihat bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah bentuk karpet merah yang berarti bukan sebuah keadilan untuk semua orang muda dalam kesempatan ini. Itu yang kita lihat. Jadi kita sangat mengkhawatirkan sekali kalau kita diam, itu kita membiarkan bentuk-bentuk nepotisme yang selama ini selalu kita lawan. Artinya kita ingin menegakkan sesuai dengan konsensus Pancasila. Keadilan itu untuk semua orang. Tidak boleh ada privilege untuk siapapun. Semua orang harus berkeringat untuk mencapai tempatnya masing-masing. Yang kita lihat sekarang adalah sebuah drama yang menurut saya harus dihentikan dan kita kembalikan kembali pada spirit kebersamaan, pada spirit keadilan untuk semua orang. Itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi kita bagian dari tanggung jawab untuk terus menjaga agenda reformasi sampai kapanpun dan kita ingin mewariskan sebuah watak karakter berbangsa yang baik bukan untuk kepentingan kekuasaan yang sedang terjadi. Itu saja. Lawan politik oligarki, lawan politik dinasti, lawan pengkhianatan terhadap demokrasi. Hidup rakyat, hidup demokrasi, hidup reformasi. Terima kasih.